2 tahun yang akan datang, negara kita akan mengadakan 2 agenda yang sangat penting dalam sebuah menunjukkan ekstensi negara demokrasi, yaitu pemilihan umum tepatnya 14 Februari 2024 dan juga pemilihan kepala daerah. Di tahun yang sama, November, tepatnya pada 27 November jika tidak berubah, tidak sedikit yang mengatakan bahwasanya pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah mengatakan bahwasanya adalah sebuah pesta demokrasi. Apakah ini pesta demokrasi atau pesta para oligarki? Dalam video kali ini kita akan coba membahas terkait mengenai hubungan antara pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dengan tumbuh suburnya kaum-kaum oligarki di Indonesia lewat kedua sistem pemilihan ini. Nah, ada 2 hal yang perlu kita soroti di dalam hal ini. Pertama, terkait masalah demokrasi tadi. Kita ketahui sendiri, secara mayoritas memahami bahwasanya demokrasi adalah sebuah sistem politik dan juga sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tentunya dalam hal ini adalah mengutamakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dan yang kedua, yang kita katakan tadi, apakah ini sebuah upaya mengendalikan masyarakat untuk berkuasanya segelintir orang atau sekelompok orang, kaum elit, baik itu elit politik maupun elit-elit yang lainnya, yaitu yang kita sebut dengan oligarki. Nah, secara istilahnya, oligarki berasal dari bahasa Yunani yaitu oligarkia, artinya aturan sedikit orang. Oligarkia ini berasal dari 2 kata yaitu oligos dan arko. Oligos artinya sedikit, sedangkan arko artinya mengatur atau memerintah. Nah, artinya oligarki adalah struktur kekuasaan yang dikuasai atau yang dikendalikan atau yang diperintah oleh segelintir orang. Banyak yang mengatakan juga oligarki adalah sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh kelompok-kelompok elit politik. Nah, di Indonesia sendiri terkait masalah bagaimana oligarki, Jeffrey E. Winters menuliskan terkait masalah sejarah perkembangan oligarki di Indonesia, baik pra-kemerdekaan hingga kemerdekaan sampai di masa Soeharto, dan juga meneliti terkait masalah tumbuh suburnya oligarki di Indonesia pasca runtuhnya Soeharto. Winters menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Oligarki, yang saat ini telah diterjemahkan oleh Pustaka Gramedia Utama. Winters menjelaskan bahwasanya oligarki ada 2 jenis. Pertama, oligarki secara kekuasaan yang sistematik, kemudian oligarki berdasarkan kekuatan material atau kekuatan kekayaan. Winters juga dalam bukunya menjelaskan ada 4 tipe oligarki. Pertama, oligarki panglima, kemudian oligarki penguasa kolektif, yang ketiga adalah oligarki sipil, dan yang keempat adalah oligarki yang disebut dengan sultanistik. Nah, di Indonesia jika ini kita tarik dari pengklasifikasian yang dilakukan oleh Winters, ada 2 yang bisa kita dekatkan dengan tipe oligarki yang ada di Indonesia. Pertama adalah oligarki sultanistik, dan yang kedua adalah oligarki penguasa kolektif. Apa yang dimaksud dengan 2 ini? Yang dimaksud dengan oligarki sultanistik adalah oligarki berdasar pada satu kekuasaan tunggal. Winters dalam bukunya
coba menjelaskan terkait hal ini seperti oligarki di masa Soekarno, dan yang paling disoroti oleh penulis tersebut adalah di masa Soeharto. Soeharto sendiri di masa kekuasaannya memerintah selama 30 tahun lebih, dari tahun 66 sampai dari tahun 68 ditetapkan sebagai presiden sampai tahun 98 berhasil menumbuh suburkan sistem oligarki yang sultanistik, artinya oligarki tunggal, sehingga di masa ia menjadi presiden kekayaannya bertambah, kekayaannya terus bertambah, dan keluarga-keluarganya hingga kroni-kroninya. Dalam buku tersebut menggambarkan, menjelaskan secara penelitian yang ia teliti, setelah 30 tahun Soeharto berkuasa, Soeharto berhasil memiliki kekayaan sebanyak 73,24 miliar dolar Amerika, yaitu semua dari usaha-usaha kekayaan, sumber-sumber kekayaan yang ia buat seperti minyak dan gas, deposito bunga, dan juga dari keuntungan kehutanan dan perkebunan. Artinya oligarki ini tumbuh subur untuk menetapkan dan menambah kekayaannya. Dan yang kedua adalah oligarki penguasa kolektif. Akan tetapi sebelum kita sampai ke pembahasan tentang oligarki penguasa kolektif, kembali lagi tadi kepada kekuasaan oligarki sultanistik. Nah, apa motif daripada oligarki ini? Motif oligarki dari semua yang mereka lakukan adalah untuk menambah atau mempertahankan kekayaan. Jadi segala cara akan mereka lakukan untuk dapat menambah dan mempertahankan kekayaannya. Tidak terkecuali apa yang kita hadapi di tahun 2024 nanti atau tahun-tahun sebelumnya yang telah lalu. Nah, Indonesia sendiri setelah jatuhnya Soeharto, pemilihan pertama kali dilakukan pada tahun 1999, yaitu pemilihan legislatif. Nah, kemudian pemilihan presiden atau pemilu untuk melakukan pemilihan presiden barulah dimulai pada tahun 2004, 2009, 2014, 2019, dan yang akan kita hadapi nantinya adalah 2024. Tipe yang kita sebutkan yang tadi atau tipe yang kedua yang dapat kita lihat contohnya di Indonesia adalah kekuasaan oligarki bertipe penguasa kolektif. Apa maksudnya? Maksudnya adalah oligarki penguasa kolektif ini dikerjakan dan dilakukan secara bekerja sama atau secara bersama-sama oleh kelompok-kelompok elit yang ada di negara Indonesia. Apakah itu dari kelompok elit militer, kelompok-kelompok elit politisi, kelompok-kelompok elit pengusaha, dan juga kelompok-kelompok elit yang lainnya. Hal ini bekerja sama secara terstruktur dan sistematis dari pusat hingga ke daerah. Selain pemilihan umum tentunya, pilkada juga menentukan tumbuh suburnya kaum-kaum oligarki untuk menguasai kekuasaan, menguasai pemerintahan, baik itu pemerintahan eksekutif maupun pemerintahan legislatif. Kita contohkan misalnya pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 yang lalu. Tidak sedikit keluarga-keluarga dari pejabat di tingkat pusat, presiden, wakil presiden, para menteri yang menjadi bakal calon atau yang menjadi calon kepala daerah di suatu daerah tertentu.
Dan jika kita lihat hasilnya hari ini, hasil dari pemilihan 2020, di antara mereka belasan puluhan di eksekutif atau sebagai kepala daerah berhasil menjabat sebagai kepala daerah. Ada anak presiden, ada menantu presiden, ada anak wakil presiden, ada anak menteri ataupun keponakan menteri, ada menantu menteri, dan yang lain-lainnya yang duduk menjabat sebagai kepala daerah. Nah, apakah hal ini sesuatu yang salah? Nah, kalau kita pandang secara aturan tentu tidak salah. Akan tetapi dalam sistem negara demokrasi, ini sesuatu terjadi erosi atau terjadi sesuatu kesalahan etis terkait mengenai hal ini. Artinya yang menjadi penguasa atau yang mengisi struktur kekuasaan adalah segelintir orang atau mereka-mereka saja. Kemudian tidak hanya itu, di lembaga di lembaga legislatif juga demikian. Misalnya bapak ataupun anak ataupun istri, baik itu keluarga ke samping ataupun ke bawah, itu banyak yang menjadi anggota-anggota legislatif. Artinya hal ini adalah kaum oligarki tumbuh subur mengisi struktur-struktur kekuasaan. Nah, apa yang paling vital dalam sistem oligarki ini? Winters dalam buku itu mengatakan semenjak jatuhnya Soeharto, sesuatu yang paling vital dalam hal tumbuh suburnya oligarki di Indonesia adalah terkait mengenai kekayaan ataupun kekuatan uang. Dengan uang, kekuasaan akan mudah didapatkan, kekuasaan pun akan melindungi kekayaan, bahkan menambah kekayaan. Tidak sedikit media yang memberitakan semasa menjabat para menteri misalnya, kepala-kepala daerah dan anggota-anggota legislatif bertambah kekayaannya di saat menjabat. Bahkan tidak sedikit yang melakukan perbuatan melanggar hukum, sebutlah itu melakukan tindak pidana korupsi untuk menambah kekayaan atau menambah pundi-pundi pendapatan mereka dengan menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang. Kemudian dapat kita lihat dalam pemilihan umum, benarkah ini untuk kepentingan rakyat? Ini perlu untuk kita pikirkan, perlu untuk kita soroti. Apakah pemilihan umum ini benar-benar untuk mensejahterakan rakyat atau jangan-jangan untuk mensejahterakan kaum-kaum elit tadi? Kita lihat mayoritas yang bisa menjadi pejabat baik itu di eksekutif maupun legislatif adalah mereka yang segelintir orang memiliki kekayaan sehingga dapat berkuasa. Ada sesuatu hal yang perlu kita kritik dari keadaan ini. Ini menurut saya penting. Yang perlu kita kritik dari keadaan ini adalah terkait mengenai kebijakan-kebijakan ataupun praktek-praktek yang dilakukan oleh sebuah lembaga di dalam negara yang menjadikan seseorang pejabat eksekutif ataupun pejabat legislatif, presiden, DPR, ataupun kepala daerah, yaitu adalah partai politik. Partai politik adalah sesuatu yang kita harapkan dalam rangka memberantas tumbuh suburnya oligarki. Karena partai politiklah yang akan mengusungkan calon-calon pejabat baik di eksekutif maupun di legislatif. Akan tetapi hal ini sangat miris sekali. Tentu sangat miris sekali. Kita yang mengharapkan adanya partai politik yang pro rakyat, yang seharusnya mengangkat hartabat rakyat
menjadikan pemimpin rakyat itu adalah orang yang peduli kepada rakyat, bukan orang yang ingin mencari semata-mata kekuasaan dan juga kekayaan. Partai politik juga ternyata disusupi bahkan bekerja sama dengan kaum-kaum oligarki. Bahkan kader-kader partai politik bagian dari oligarki itu juga. Misalnya ketua partai, yang bisa menjadi ketua partai harus orang yang memiliki modal atau memiliki kekayaan. Yang mereka calonkan di eksekutif misalnya harus mampu membayar apa yang mereka minta. Ada kos politik yang sangat besar untuk mendapatkan suara partai. Kemudian mengusung orang-orang yang memiliki harta kekayaan yang sangat banyak. Nah, tidak hanya di eksekutif, ternyata di legislatif juga begitu. Agar dapat bisa menang dalam pemilihan legislatif, mereka akan lebih mengutamakan berapa modal yang telah dipersiapkan oleh orang-orang sehingga mampu meraup suara masyarakat, sehingga mengisi kursi-kursi legislatif dari partainya. Ini tentu yang sangat miris. Seharusnya partai politik memberikan edukasi atau pendidikan politik kepada rakyat, mempersiapkan kader-kadernya, mengusung orang yang menjadi calon pemimpin baik di pusat maupun di daerah adalah orang-orang yang memiliki integritas, kredibilitas, dan orang yang memiliki kepedulian kepada rakyat bukan karena kekayaannya. Bukan karena dia anak pejabat pusat, bukan karena juga saudara, tetapi murni dari rakyat yang peduli kepada rakyat. Apakah akan tidak terjadi sebuah efek dari tumbuh suburnya oligarki dalam pemilihan umum? Tentu memiliki dua efek. Pertama tadi adalah efek terjadinya money politik. Kemudian terjadinya keterhambatan pembangunan. Mengapa hal itu demikian? Karena para oligarki akan menghalalkan segala cara karena motifnya adalah untuk dapat menambah atau mempertahankan kekayaannya. Sehingga bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, kaum oligarki akan melakukan apa yang mereka inginkan supaya dapat terpilih di dalam pemilihan umum. Salah satunya adalah menggunakan politik uang. Nah, politik uang ini adalah tergantung kepada masyarakat. Kemudian, jika mereka sudah terpilih, maka terjadi atau terhambatnya pembangunan karena mereka akan lebih mementingkan atau lebih mendahulukan uang yang telah keluar untuk kembalikan, kemudian akan menambah kekayaan mereka tanpa harus memperdulikan bagaimana kepentingan-kepentingan pembangunan negara dan juga pembangunan untuk masyarakat. Memang dalam sistem demokrasi itu sendiri tidak mampu untuk melenyapkan sistem oligarki. Akan tetapi bukan berarti di dalam demokrasi rakyat tidak mampu melawannya. Tentu kita mampu melawannya, tentu mampu kita untuk mengantisipasi mengecilkan ini. Yaitu dengan berbagai banyak peran dari masyarakat menghambat tumbuh suburnya para kaum oligarki. Karena orang yang akan kita pilih adalah orang-orang yang benar-benar memiliki kredibilitas, integritas, dan kepedulian kepada rakyat, bukan karena kekayaannya.